Teman-teman rahmati Allah. Sebenarnya Nabi itu diusir oleh orang musyrik atau dikeluarkan oleh Robnya. Diusir oleh orang-orang musyrik atau dikeluarkan oleh Robnya. Mana yang benar? Diusir atau dikeluarkan oleh Robnya? Dua-duanya benar. Ayat ini jelas mengatakan, ketika orang-orang kafir mengusirmu. Tapi lihat kalimat Nabi. Lihat kalimat Nabi SAW. Begitu Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, apa kata Nabi? Aku telah ditunjukkan Allah negeri hijrahku. Betul? Berarti memang Nabi harus hijrah. Hijrah itu kan pergi, meninggalkan yang sekarang. Berarti memang harus pergi. Siapa yang menunjukkan? Allah. Berarti Allah ingin nabinya keluar, pergi Muhammad, dari tinggalkan tempat itu. Loh, terus bagaimana? Ya, orang kafir merasa bahwa mereka berhasil mengusirnya. Mereka mengusirnya. Tapi sesungguhnya justru Allah yang menginginkan kamu keluar dari tempat itu. Bisa dimengerti? Hidup kita tuh gitu, Pak. Kalau ada sesuatu yang kesannya kok nggak nyaman, diusir itu kan nggak enak. Kalimat diusir itu Masya Allah nggak enaknya. Apapun yang tidak nyaman, coba antum lihat sisi sebelahnya yang positif. Jangan-jangan memang Allah menginginkan saya tinggalkan tempat ini. Begitu. Gitu ya. Semua hal. Antum kehilangan barang, la qadarullah terjadi, kehilangan barang berharga. Coba antum lihat. Jangan-jangan bukan karena saya kehilangan barang saya sedih ini. Tapi ini jangan-jangan memang Allah menginginkan agar barang itu tidak ada bersama saya. Karena tidak baik buat saya. Subhanallah. Begitu orang beriman. Itu orang beriman. Idz akhrajahul ladzina kafaru. Kenapa? Orang-orang kafir mengusirmu dari Mekah, wahai Muhammad, untuk menghinamu, untuk menjatuhkanmu. Tapi Allah justru sebenarnya yang mengambilmu untuk meninggalkan Mekah agar Allah memuliakanmu. Idz akhrajahul ladzina kafaru. Dan bukankah benar bahwa hijrah kemudian menjadi titik tolak kebesaran perjuangan Nabi SAW. Masih ingat kalimat Nabi SAW? Masih ingat kalimat Rasul bahwa Rasul pernah mengatakan, laulal hijrah lakuntu ansoriyan. Kalau bukan karena hijrah, maka aku ini sebenarnya harusnya di Madinah. Jadi orang-orang Madinah. Kalau bukan karena hijrah, mestinya aku di Madinah sejak awal. Cuma karena ada syariat harus hijrah, maka di Mekah dulu, baru di Madinah. Masih ingat kalimat itu? Rasul pernah katakan itu di hadapan orang-orang asli Madinah, orang-orang Ansor, dalam rangka menghibur orang-orang Ansor. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW tercatat di kitab suci terdahulu bahwa beliau akan besar di sebuah kota dengan ciri-ciri yang itu dimiliki oleh Madinah. Itulah mengapa orang-orang Yahudi ada di Madinah, tidak ada di Mekah. Ini bahwa Allah keluarkan dari Mekah benar. Tapi Allah antarkan Muhammad SAW menuju negeri kebesarannya. Jadi jangan bersedih teman-teman, ya kan? Jangan bersedih. Jadi kalau antum sedang dikeluarkan dari mana, ya kan? Dari tempat, dari pekerjaan, ya Allah ingin kita pindah ke wilayah kebesaran kita. Karena kalau di situ terus nggak ketemu Madinah kan? Persis ini sama dengan yang dialami oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam. Betul? Karenanya Rasul itu sangat terkesan dengan kisah Nabi Yusuf. Dan Nabi pakai dalam banyak peristiwa beliau dengan masyarakatnya. Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau Nabi Muhammad diusir, Nabi Yusuf dibuang. Tuh. Tidak nyaman, diusir, dibuang itu kalimat tidak nyaman. Dibuangnya betulan, dibuang dalam sumur. Tidak nyaman. Tapi kalau Yusuf tidak dibuang, Yusuf nggak sampai ke Mesir. Itu perjalanan manusia ya, kalau Allah berkehendak. Tapi kita lihat perjalanan manusia,
Kalau Yusuf tidak dibuang, Yusuf tidak sampai ke Mesir. Padahal kebesaran Yusuf ada di mana? Di Mesir, bukan di negeri Syam. Bahkan nanti keluarganya diboyong semua ke Mesir. Jadi sekali lagi, jangan berkecil hati. Orang beriman selalu melihat ada kebaikan di balik musibah. Saya pergi, Pak. Saya diusir, Pak. Saya harus meninggalkan. Ya, gak apa-apa. Itu Allah inginkan menuju kebesaran. Antum tunggu aja. Tuh, jalani terus syariat ini. Tinggal nunggu. Itu wilayah kebesaran antum.